Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari pagi hari ini saya mengajak untuk kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang akan saya ambil dari Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-9. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengangkat tema buat kita semua yang berjudul belajar apa yang benar. Hidup yang manusia jalani sampai saat ini dari lahir sampai meninggal yaitu berkaitan dengan belajar. Dan setiap hari manusia tidak pernah luput dengan apa yang namanya belajar. Bahkan ada satu istilah di dalam dunia pendidikan yaitu long life education. Artinya apa? Bahwa belajar itu merupakan pembelajaran hidup yang dimulai dari awal kita ada sampai kita meninggal. Nah, pembelajaran adalah merupakan harga mati di dalam kehidupan manusia yang tidak dapat ditawar lagi. Suatu saat negara Jepang mengalami keadaan yang sangat rumit di dalam kehidupan negara ini. Pada tahun 45 Amerika Serikat membom negara ini dan negara ini menjadi hancur lulu lantak. Kemudian Kaisar memanggil para jenderalnya pada saat itu. Dan apa yang dia tanyakan kepada mereka? Dia bertanya, masih berapakah jumlah guru yang tersisa pada saat itu? Pada saat itu, para jenderal mereka bingung akan pertanyaan dari Kaisar. Mereka berpikir bahwa seolah-olah mereka tidak mampu menjaga Kaisar, sehingga mereka menegaskan kepada Kaisar bahwa mereka sanggup untuk menjaga dan melindungi Kaisar. Tetapi apa jawaban Kaisar kepada mereka? Kaisar berkata bahwa mereka sudah kalah karena mereka tidak belajar. Puji Tuhan Bapak Ibu, belajar adalah sebuah pengalaman dan belajar adalah guru yang terbaik bagi seseorang. Di dalam firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita senantiasa mengucap syukur karena firman-Nya selalu menekankan mengenai pentingnya belajar. Kenapa kita belajar di dalam firman Tuhan? Supaya ada hikmat yang muncul di dalam diri dan di dalam kehidupan kita. Dan hikmat itu muncul ketika seseorang menghayati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Sebab itu Yesaya menuliskan bahwa merindukan Tuhan di waktu malam dan mencari Tuhan di waktu pagi adalah hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya Yesaya dapat belajar segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya Yesaya mendapatkan kebenaran serta tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam segala langkah-langkah kehidupannya. Sehingga dia boleh melangkah di jalan-jalan yang benar. Dia tidak melangkah di jalan yang salah dan jalan yang sesat. Yesus adalah guru agung kita. Yesus adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Begini firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil
daripadanya. Dari pembacaan ini ada 4 hal yang saya dapat dan saya akan bagikan buat kita semua. Yang pertama, bahwa Tuhan mau kita menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Yesus itu menunjukkan suatu sikap kerendahan hati. Duduk dekat kaki Yesus itu menunjukkan suatu kerinduan untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus, mendengarkan Dia untuk berbicara dalam kehidupan Maria. Dan duduk di dekat kaki Yesus itu berbicara sikap yang mendahulukan Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita perhatikan, Maria datang tersungkur di dalam kaki Tuhan. Maria datang sujud kepada Tuhan. Ini merupakan suatu sikap yang tepat, sikap yang benar. Maria sadar sesadar-sadarnya bahwa dia berhadapan dengan Guru Agung yang adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan di dalam kehidupannya. Maria tahu untuk menempatkan dirinya sehingga dia datang kepada Tuhan. Bukan hanya Maria menghormati Tuhan, tetapi Maria menyadari bahwa dia adalah merupakan orang yang berdosa. Sehingga apa? Sehingga dia datang berserah kepada Tuhan. Dia duduk di dekat kaki Yesus. Ini merupakan sesuatu pengenalan diri, suatu kesadaran diri yang sangat baik di dalam kehidupannya. Dan satu hal, dia merupakan suatu pengenalan Tuhan yang sangat tepat di dalam kehidupan Maria. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, sebetulnya yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus adalah Marta. Marta yang mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka. Namun dari penjelasan firman Tuhan yang kita sudah baca, Marta sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Marta sibuk dengan berbagai perkara di dalam rumah itu. Marta tidak duduk diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Marta tidak bersama-sama dengan Maria, tetapi dia melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Memang mungkin pada saat itu dia berpikir itu yang terbaik, yang harus dilakukan. Namun Yesus tidak seperti itu. Puji Tuhan, mari kita lihat. Sudah barang tentu kalau kita mempunyai tamu dan kita membiarkan tamu tersebut hanya duduk saja, kemudian kita meninggalkan tamu tersebut, kita melakukan hal-hal yang lain, kita tidak berbicara dengan tamu kita itu. Ini merupakan suatu sikap yang tidak respect terhadap tamu kita, merupakan sikap yang tidak menghargai tamu kita. Bapak Ibu, akan menjadi masalah ketika seseorang tidak menyadari dan tidak mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Tuhan. Ada 2 hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang merasa tidak pernah layak sehingga tidak pernah mau melayani Tuhan dan hal apapun yang berkaitan dengan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, itu sebaliknya ada orang yang merasa sangat layak sehingga cenderung tak santun dalam menghadap Tuhan, yang kemudian terasa dari dalam bunyi doanya atau terlihat dari sikap hidupnya. Oleh karena itu, mari kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Dan saya percaya ketika kita berada di tempat yang benar, berada di dalam posisi yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, Tuhan pasti akan menambahkan lagi kepercayaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua, yaitu Tuhan mau agar kita belajar memahami waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu berbicara kairos. Kairos adalah waktu-waktu tertentu di mana ketika waktu itu lewat, waktu itu tidak akan kembali lagi. Dan Maria sangat memahami betul dengan waktu Tuhan. Maria sangat memahami betul dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan di dalam kehidupannya. Dia ketika Yesus datang kepada rumahnya, dia tidak mau melewatkan waktu Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa ini adalah waktu yang spesial buat dia. Waktu ini adalah waktu yang sangat berharga, yang sangat tidak mungkin untuk dilewatkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara
yang saya kasih di dalam Tuhan, saya meyakini bahwa dalam kehidupan setiap hari Maria itu pasti ada kesibukan, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dia bisa lakukan. Tetapi untuk satu hal ini, ketika kedatangan Yesus dalam rumahnya, dia tidak mau melewatkan waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus. Karena waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus adalah waktu yang khusus, adalah waktu yang spesial di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita jangan melewatkan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita minta Roh Kudus, minta kepekaan daripada Tuhan untuk kita boleh tahu kapan waktunya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada hal yang menarik berbicara dengan kairosnya Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kita melihat bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tinggal di situ menantikan janji Bapa di dalam kehidupan mereka, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kuasa di dalam kehidupan mereka. Tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Hari-hari ini kita harus tinggal di rumah. Kita jangan kemana-mana. Karena apa? Karena Tuhan mau bekerja di dalam rumah kita. Tuhan sedang bekerja di dalam rumah saudara dan di rumah saya. Tuhan mau bekerja di dalam keluarga kita. Hari-hari ini bagi kita orang percaya adalah waktu Tuhan sedang bergerak melawat umatnya. Tuhan sedang memurnikan kesetiaan kita di dalam Dia. Tuhan sedang melakukan hal-hal yang baru bagi umatnya. Dan kita meyakini, kita percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan sementara kerjakan buat kita semua. Haleluya. Ibadah di rumah adalah merupakan momentum pemulihan yang baru buat keluarga kita, buat kita semua umatnya yang dikasihi Tuhan. Ibadah di rumah bukan berbicara mengenai ritual ibadahnya, liturgi ibadahnya, tetapi bagaimana suasana home kerajaan Allah itu boleh hadir nyata di tengah-tengah keluarga kita semua. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pujian mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah memang kita mengerti. Tetapi ketika kita melewati semua cobaan, kita tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang indah, ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita terintimidasi, ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, mari kita berikan waktu kita, hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan mau agar kita memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari hidup kita. Apa yang dipilih Maria yang tidak akan diambil dari kehidupannya Bapak Ibu? Di dalam Mazmur 16 ayat 5 berkata bahwa, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku, Engkaulah pialaku." Dan inilah yang dipilih oleh Maria di dalam kehidupannya. Dia mau tidak melewatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sesungguhnya jauh di atas segala kesibukan kita, jauh di atas segala apa yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan lebih merindukan sebuah relationship, sebuah hubungan yang baik, hubungan yang hangat, yang dari hari ke hari semakin terbangun, ya semakin dalam. Dari waktu ke waktu kita semakin mengenal akan Tuhan. Kita semakin membawa hidup kita untuk diperbarui. Kita semakin melekat dengan Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, kita memberikan yang terbaik. Maria melakukan yang terbaik, memilih yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan tahukah kita, ketika kita memilih yang terbaik untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan yang akan lakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia akan memberikan perkenanan di dalam hidup kita. Dan ketika mengalami perkenanan daripada Tuhan, akan banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita. Kasih karunia-Nya, penyertaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Matius 6
Ayatnya yang ke-33 berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ini janji Tuhan buat kita semua. Mari kita cari Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan yang lebih dengan Tuhan lebih lagi di waktu-waktu, di saat-saat ini, Bapak Ibu. Hal yang keempat, yaitu Tuhan mau agar kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Di tengah suasana pandemi COVID-19 pada saat-saat ini, mari kita belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita semua. Ini merupakan saat-saat yang sulit, tetapi disinilah kita menunjukkan bahwa andalan kita hanya Tuhan. Kita bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca hal ini, apa yang kita boleh lihat? Ishak, dia mau pergi ke Mesir. Ini berbicara Ishak mau mengandalkan sistem dunia di dalam kehidupannya. Ketika terjadi kelaparan di Filistin, Ishak mau keluar dari Filistin dan dia akan pergi ke Mesir untuk meminta bantuan, untuk berharap, meminta pertolongan dari dunia. Mesir melambangkan sistem dunia ini. Mesir melambangkan kehidupan yang lama. Mesir melambangkan kekuatan-kekuatan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa bila kita tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan berkata kepada Ishak supaya dia tetap tinggal di Gerar. Karena Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupannya. Memang cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Cara berpikir Tuhan berbeda dengan cara berpikir kita. Kita tidak dapat menyelami akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ishak, dia dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Memang tadinya dia merasa tertekan. Dia tidak sanggup untuk menghadapi keadaan dan situasi yang terjadi di Filistin pada saat itu. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia. Tuhan firman berbicara di dalam kehidupannya untuk tidak meninggalkan Filistin. Dia harus tetap tinggal di Filistin. Dan apa yang terjadi ketika Ishak menabur dan dia mengadakan tuaian yang luar biasa. Bahkan dikatakan ayat yang baru kita baca tadi bahwa dia dikatakan menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang ke-19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Bapak Ibu, ingat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Dia senantiasa setia menyertai kita. Dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam kehidupan kita. Dia akan yang menjamin kehidupan kita. Sama seperti Ishak. Ishak menjadi luar biasa di tanah Filistin. Dia menjadi sangat terhormat di tanah Filistin. Dia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena satu hal, dia senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, melalui firman Tuhan di dalam kitab Kejadian ini kita melihat bahwa
pada akhirnya hanya orang-orang yang hidupnya yang mengandalkan Tuhan yang dapat bertahan, yang dapat berhasil, dan yang akan berdampak bagi sekelilingnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kembali kepada Yesaya 26 ayat 9b dikatakan bahwa sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. 4 hal ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bila Tuhan mau kita belajar menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau agar kita belajar memahami waktu Tuhan, yaitu kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, agar Tuhan mau kita belajar memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari hidup kita semuanya, yaitu kehidupan yang kekal. Dan yang keempat, Tuhan mau agar kita terus belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau mengembalikan kita kepada kerinduannya untuk kita terus datang belajar kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Kita datang kepada Dia sebagai pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut, yang mau mengajar kita hari lepas hari, mulai saat ini sampai kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.